Pemerataan sistem zonasi sekolah diterapkan dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2017-2018. Lalu apakah sistem ini efektif? Mengapa banyak aduan dari masyarakat terkait penerimaan siswa baru tahun ini? Muhadjir Effendi dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 27 Juli tahun lalu. Dalam kurun 1 tahun menjadi nahkoda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir kerap menerbitkan diskursus dan keputusan yang kontroversial. Dari full day school, 5 hari sekolah, dan terakhir, apalagi jika bukan sistem zonasi sekolah. Sistem zonasi diterapkan untuk pemerataan pendidikan di tanah air. Dengan cara ini, bukan hanya murid pintar dan punya nilai bagus yang dapat masuk sekolah yang selama ini dikategorikan favorit. Anak dari warga sekitar sekolah punya peluang masuk sekolah yang dekat rumahnya. Tujuan akhirnya, sekolah-sekolah yang ada di tanah air dari TK, SD, SMP, dan SMA memiliki kualitas yang sama. Paling tidak, begitulah mimpinya. Ombudsman Republik Indonesia mengaku pernah mencetuskan ide ini sebagai saran ke pemerintah. Zonasi ini salah satu dari saran Ombudsman ke tahun lalu karena melihat ada kesenjangan yang sangat tinggi antara sekolah-sekolah yang favorit dan tidak favorit. Jadi ada sistem favoritisme di sini. Cita-citanya memang bagus, yaitu pemerataan. Namun, karena sosialisasi yang kurang, penerapan zonasi sekolah ini menerbitkan masalah di sejumlah daerah. Karena kita melihat adanya persoalan kurangnya koordinasi dan sosialisasi itu, dengan tegas saya meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran. Apakah sosialisasi yang menjadi musababnya? Ya, memang sosialisasi ke masyarakat kita memang akui belum optimal ya. Tetapi kalau untuk dinas ya, komite sekolah dan seterusnya, itu sudah kita lakukan secara bertahap ya. Sudah kita lakukan cukup lama sebenarnya. Cuma memang betul ya, masyarakat belum terinformasikan dengan baik ya. Masalah memang terbit sebagai imbas penerapan zonasi sekolah dalam menjaring siswa baru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja menerima sekitar 240 aduan dari sejumlah daerah. Tapi hampir semua yang bermasalah sudah kita selesaikan ya. Kecuali memang beberapa daerah yang berpotensi curang ya. Artinya berpotensi curang itu ada yang sebenarnya tidak mungkin masuk lah, tetapi ini kan dipaksakan masuk. Aduan dari masyarakat juga masuk ke Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI. Lembaga ini setidaknya menerima 481 aduan. 41%-nya mengadukan soal sistem zonasi sekolah. Soal zonasi itu yang pertama soal administrasi ya. Soal administrasi. Jadi karena ini kebijakan yang tidak diketahui oleh orang tua, maka ada banyak gara-gara administrasi nggak bisa masuk sekolah. Penerapan sistem baru ini tak lepas dari kecurangan. Ombudsman menemukan adanya praktik siswa titipan. Kami menemukan ya MOU dengan DPRD, MOU dengan TNI, dengan Polri, di mana anaknya atau yang direkomendasikan itu bisa masuk di sekolah tertentu yang favorit. Menurut Mendikbud Muhadjir Effendi, kementerian yang dipimpinnya menerjunkan tim untuk mengawasi penerimaan siswa baru. Saya akui banyak ada manipulasi, bukan memalsu ya, berusaha bagaimana supaya anaknya diterima di zona itu, ada. Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR, Sutan Adil Hendra, mengatakan penerapan aturan zonasi perlu dibarengi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah. Ini indikator daripada pendidikan itu tentu tidak terlepas daripada siswanya. Yang kedua, tidak terlepas daripada pendidik atau guru. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Di masa mendatang, Kemendikbud berencana menggandeng sekolah swasta untuk menjawab tingginya kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Daripada membangun sekolah baru, mengangkat guru baru ya yang lebih mahal, kenapa enggak kita optimalkan sekolah-sekolah swasta yang setara dengan sekolah negeri ya. Nah kemudian mereka dikasih subsidi. Jadi kasih subsidi
sehingga anak-anak ini yang biasanya sekolah swasta bayar menjadi tidak bayar. Misalnya seperti itu. Sistem zonasi sekolah mungkin bagus untuk pemerataan. Dengan cara ini, tak ada lagi sekolah favorit. Sekarang sekolah-sekolah di sekujur negeri akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, semua itu punya syarat. Sarana dan prasarana sekolah harus ditingkatkan. Demikian juga dengan kualitas guru di setiap sekolah. Demikian Indep kali ini, saya Carlos Michael. Sampai jumpa di Indep episode mendatang.